Selamat pagi, perkenalkan nama saya Anoki Herdiandito. Saya adalah dosen dari program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Humaniora Universitas Nasional Karangturi Semarang. Saya bergabung di sini sejak tahun 2021 dengan bidang kepakaran yang saya tekuni adalah manajemen dan kewirausahaan. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah kewirausahaan. Mata kuliah kewirausahaan merupakan mata kuliah wajib yang diambil oleh mahasiswa sebagai mata kuliah umum dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini hadir karena merupakan ciri dari Universitas Nasional Karangturi Semarang, yaitu menjadi universitas yang unggul dalam memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dengan mengedepankan pendidikan karakter wirausaha. Dalam pemaparan perkuliahan, teknik yang saya pakai yaitu teknik DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Yang dimaksud dengan delivery, bagaimana saya menyampaikan materi ke mahasiswa dalam proses pembelajaran yang mengacu pada CPL atau capaian pembelajaran lulusan yang terdapat pada mata kuliah kewirausahaan, diantaranya meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Dari capaian pembelajaran lulusan ini diturunkan menjadi CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, kemudian dibagi atas 2 kategori perkuliahan, yaitu 7 pertemuan membahas tentang teori dan 7 pertemuan sisanya adalah praktik. Dari capaian pembelajaran mata kuliah tersebut dibagi menjadi 16 pertemuan, termasuk di dalamnya UTS dan UAS. Metode yang saya lakukan melalui sinkronus dan asinkronus capaian pembelajaran pada mata kuliah kewirausahaan antara lain CPMK yang pertama, mahasiswa mampu mengenali, menangkap, serta memunculkan sebuah gagasan atau ide bisnis. Yang kedua, mahasiswa mampu mengembangkan gagasan atau ide bisnis tersebut menjadi ide bisnis yang lebih inovatif berbasis teknologi. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu membuat perencanaan dan persiapan kebutuhan awal bisnis dengan menggunakan analisa SWOT. CPMK yang keempat, mahasiswa mampu membuat kebutuhan pengelolaan bisnis menggunakan pendekatan strategi BMC atau Business Model Canvas. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu membuat sebuah proposal bisnis serta prototipe dari ide atau gagasan bisnisnya. Adapun bahan kajian mata kuliah kewirausahaan antara lain fungsi dari POAC atau Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Selanjutnya Value Proposition Canvas yang merupakan bagian dari Business Model Canvas. Yang ketiga, Manajemen Resiko. Lalu yang terakhir, Pemasaran Digital. Sebagai rujukan utama, saya menggunakan buku dari Alexander Osterwalder dan Bickner yang berjudul Business Model Generation tahun 2012. Lalu ada buku Blue Ocean Strategy karangan dari Chen Kim dan Rennie Mulbertney. Yang ketiga, Selamat Frankie tahun 2014, Dasar-dasar Kewirausahaan. Selain itu, saya juga menggunakan bahan ajar yang telah saya susun berupa modul yang berjudul Business Model Canvas untuk Pemula tahun 2024. Sebagai referensi penunjang saya juga menggunakan jurnal maupun artikel dan studi kasus terkait dengan mata kuliah kewirausahaan. Demikianlah model delivery yang saya sampaikan pada saat perkuliahan. Pada tahap interaction proses, di mana saya menjalin interaksi dengan mahasiswa agar capaian pembelajaran terpenuhi, metode pembelajaran yang saya terapkan dalam mata kuliah kewirausahaan ini yaitu dengan pendekatan Student Centered Learning atau SCL, di mana mahasiswa menjadi subjek pembelajarannya. Harapan dengan menggunakan pendekatan SCL ini, mahasiswa menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran agar pembelajaran berjalan dengan baik. Mahasiswa akan bekerja dengan berbagai macam aktivitas dalam mempelajari pembelajaran atau materi perkuliahan dengan tujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan kritis mahasiswa. Mereka juga bisa bertanggung jawab serta berinisiatif untuk menggali dan menjawab kebutuhan dalam pembelajarannya. Selain itu, bisa menemukan sumber-sumber informasi yang dibutuhkan. Adapun model pembelajaran Student Centered Learning yang saya gunakan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Small Group Discussion merupakan model pembelajaran yang melibatkan antara kelompok mahasiswa dengan dosen untuk menganalisis, menggali informasi, dan berdiskusi terkait topik maupun permasalahan yang ada dalam dinamika bisnis. Lalu yang kedua, saya menggunakan Discovery Learning, di mana metode ini berbentuk pemberian tugas dengan tujuan agar mahasiswa bisa mencari jawaban tanpa bantuan pengajar atau dosen.
Dalam hal ini, mahasiswa harus menemukan sebuah ide bisnis dan menuangkannya dalam suatu proposal serta di akhir harus membuat sebuah prototipe. Selain metode yang telah saya sebutkan tadi, model yang saya gunakan antara lain project based learning, video based learning, problem based learning dengan menggunakan beberapa studi kasus pada pengusaha yang sukses dan cara pengusaha tersebut membangun bisnisnya. Adapun platform yang saya gunakan untuk berkomunikasi dengan mahasiswa yaitu dengan Learning Management System dengan alamat sia.uncartur.ac.id. Platform digunakan untuk memberikan presensi, mengunduh materi, dan penilaian mata kuliah. Selanjutnya pada tahap akhir yaitu assessment yang digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dan transparan. Adapun indikator penilaian antara lain kehadiran yang berbobot 10%, keaktifan diskusi di kelas dengan bobot 20%, ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 25%, dan terakhir ada final project dengan bobot 20%. Komponen penilaian ini saya sampaikan kepada mahasiswa di awal pertemuan agar penilaian transparan dan objektif. Demikianlah proses pembelajaran yang saya terapkan dalam mata kuliah kewirausahaan dalam bentuk DIA atau Delivery Interaction and Assessment. Setelah ini saya akan menyampaikan proses pembelajaran dalam kelas secara luring. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang teman-teman. Kok pada lemes ini? Nah, gitu dong, semangat. Karena mata kuliah kita hari ini mata kuliah yang menyenangkan ya, yang buat semangat ya. Setuju nggak? Setuju. Harus setuju. Oke, ini pertemuan keempat kita mata kuliah kewirausahaan. Ada yang ingat materi kemarin kita membahas tentang apa? Saya bantu kalian untuk mengingat ya. Minggu kemarin kita membahas tentang analisis SWOT. Ya. Ada yang ingat apa yang kita bahas di minggu lalu? SWOT, betul. Hanya mengulangi pernyataan saya. Oke, saya akan tanya ya. Kan SWOT ini dibagi di dua kelompok. Ada yang internal dan ada yang eksternal. Saya mau nanya, kalau teman-teman kemarin minggu lalu memperhatikan pasti tahu karena ini simple ya, ini sederhana. Mana yang masuk ke internal, mana yang masuk ke eksternal dari 4 bagian SWOT ini? Silakan, siapa yang mau menjawab? Saya, Pak. Yang masuk kategori internal itu yang strength sama weakness karena bisa kita kendalikan. Yang masuk kategori eksternal itu opportunity sama threat karena di luar kendali kita. Bagus jawabannya, terima kasih. Siapa namanya? Stephen, ya, jangan lupa. Kasih saya contoh apa sesuatu yang bisa kita kendalikan dan apa sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Siapa yang mau menjawab? Untuk sesuatu yang bisa kendalikan itu ada di internal, terutama di strength dan weakness. Salah satunya itu mungkin dari kelebihan produk kita seperti apa, atau mungkin kekurangan dari produk kita seperti apa. Mungkin contohnya bisa dari SDM kita saat kita membangun usaha itu seperti apa. Mungkin bisa dicontohkan kalau weakness ada beberapa dari karyawan masih belum bisa menggunakan marketing digital dan sebagainya. Nah, kalau untuk yang di luar kendali kita itu seperti opportunity dan threats, biasanya itu terkait dengan naik turunnya harga barang, terus juga ada kendali dari cuaca, mungkin kalau misal ada yang outlet atau bagaimana. Oke, terima kasih untuk jawabannya Rico. Ya, di minggu kemarin saya sudah minta teman-teman mahasiswa untuk membuat suatu gagasan atau ide bisnis ya, yang sifatnya individu. Saya ambil satu contoh yang menurut saya itu cukup menarik dan merepresentasikan dari basic disiplin ilmunya, prodinya. Ya, ini produk dari Stephen Ritz dari teknologi pangan. Kemarin bikin apa, Ritz? Yogurt dari kedelai. Ada yang pernah nyoba yogurt dari kedelai? Belum pernah ya. Oke. Nah, ini kalau kita lihat analisa SWOT dari yogurt kedelai ya, yogurt susu kedelai yang dibuat oleh Stephen Ritz. Dari kekuatannya, dari harganya terjangkau karena bahan bakunya lebih murah dibanding yogurt yang biasa itu kan dari susu ya. Kalau dari kedelai jelas itu harganya lebih murah. Lalu bahan bakunya mudah didapat. Lalu produksinya juga tidak memerlukan peralatan-peralatan yang mahal. Tapi ada kelemahannya juga.
dari rasa ya, dibutuhkan penyesuaian karena merupakan inovasi baru. Jadi belum banyak orang yang tadi teman-teman juga saya tanya sudah pernah nyoba belum kan? Kadang orang ada tipikal orang yang penasaran pengen mencoba, ada juga orang yang main aman, konsumen yang main aman. Jadi mereka yang pasti-pasti aja lah gitu. Tapi itu tidak jadi soal ya, karena yang namanya inovasi itu memang ada trial and errornya. Jadi harapannya juga pasti nanti yogurt dari susu kedelai ini juga diminati oleh masyarakat. Lalu dari SDM, jumlah SDM yang terbatas, otomatis kalau jumlah SDM yang terbatas, yang memproduksinya pun juga akan terbatas. Jadi hasil produksi per harinya juga mungkin akan terbatas. Dan dari marketing tadi sudah disinggung oleh Rico ya, sebelum banyak yang menguasai digital marketing. Itu juga sesuatu yang harus segera kita antisipasi sebagai pemilik usaha. Karena apa? Karena zaman sekarang semuanya serba digital, zaman sekarang semuanya serba cepat, jadi ini harus segera ditanggulangi. Nah, dari peluang dan ancamannya, masyarakat mulai sadar akan makanan sehat, lalu laktosa intoleran, dan pemerintah menganjurkan untuk mengangkat pangan lokal. Ya, mungkin dari Stephen, apa itu laktosa intoleran, Stephen? Kemarin kamu kan bilang peluangnya atau salah satu yang mendukung kekuatan itu laktosa intoleran. Apa, Stephen? Itu adalah orang-orang tertentu yang nggak bisa mencerna susu, Pak. Mencerna susu ya, mencerna olahan makanan atau minuman yang berbahan dasar susu ya. Oke, ancamannya sendiri, produk sejenis lebih digemari, tapi yang berbahan dasar susu sapi. Ya, segmen tidak terlalu besar, atau kalau dalam hal ini, dalam kasus ini saya bilang belum terlalu besar karena ini produk baru. Lalu budaya minum yogurt yang masih rendah, ya, dalam kurung di situ tergantung lokasinya. Ya, kalau mungkin di kota-kota besar yang kita bisa kategorikan orang-orang yang sudah sadar dengan kesehatan, mungkin akan lebih banyak yang mengkonsumsi. Sedangkan di daerah belum banyak yang mengkonsumsi, itu akan menjadi ancaman dari produknya Stephen, susu kedelai yang diolah menjadi yogurt. Oke, dari teman-teman yang lain juga kemarin saya lihat sudah membuat beberapa ide usaha ya, baik itu barang ataupun jasa. Yang buat jasa siapa di sini? Mikael ya. Mikael kemarin buat jasa apa, Mik? Jasa untuk itu Pak, desain grafis. Kenapa kamu membuat jasa desain grafis, Mikael? Karena menurut saya tuh masih banyak orang-orang yang memerlukan jasa ini, karena misal di pinggir-pinggir jalan nih ada rumah makan atau rumah makan yang tendaan gitu tuh, mereka nggak memaksimalkan desain dari tenda tersebut buat menarik pelanggan gitu Pak. Jadi harus ada perubahan di situ, karena menurut saya branding untuk dari segi desain itu sangat berpengaruh untuk produk, apalagi buat makanan gitu. Oke. Jadi tujuannya sudah jelas ya. Dan kalau dilihat dari tadi weakness ide usahanya Stephen, itu bisa melibatkan ide usaha yang dipikirkan oleh Mikael ya. Kalau SDM-mu itu masih banyak yang belum bisa digital marketing, ada temanmu yang membuat ide usaha tersebut, jadi bisa berkolaborasi ya. Setelah SWOT kita harus kemana? Setelah SWOT kita masukkan itu ke dalam sebuah bisnis model atau bisnis model kanvas. Jadi hari ini saya akan menjelaskan konsep dasar tentang bisnis model kanvas. Kenapa ada SWOT, kenapa ada bisnis model kanvas? Karena itu nanti yang harus kalian buat di ujian tengah semester kalian ya. Jadi ujian tengah semester kalian akan saya minta untuk membuat proposal, dan nanti di UAS kalian membuat prototipe dari apa yang sudah kalian tuangkan di proposal bisnis kalian. Ada yang tahu apa itu bisnis model? BMC sendiri mungkin untuk menggambarkan, menganalisis bagaimana bisnis kita itu bakal berjalan selanjutnya, Pak. Oke, ya. Secara teori ya, gambaran dasar pemikiran tentang bagaimana sebuah bisnis yang sudah kalian buat ide bisnisnya itu bisa menciptakan sebuah nilai tambah yang membuat beda bisnis kalian dengan bisnis lain yang sudah ada itu apa ya, sehingga nanti itu akan menjadikan senjata bisnis kalian diminati dan pada akhirnya memberikan keuntungan berupa profit seperti itu.
Nah, kurang lebihnya seperti ini gambaran tentang bisnis model Canvas. Ada 9 elemen atau 9 bagan. Cara bacanya seperti apa harus urut, nanti saya akan jelaskan satu persatu, dan apa saja yang harus tertuang atau terisi di dalam bagan per bagan ini kalian nanti akan saya jelaskan. Oke, sampai di sini penjelasan saya. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau bertanya? Ya, Pak. Oke. Jadi bedanya BMC dengan bisnis plan apa, Pak? Ya, pertanyaan yang bagus ya, karena nanti di UTS kalian harus bikin sebuah bisnis plan proposal ya. Bedanya BMC dengan bisnis plan terletak pada fokus, tujuan dan prosesnya. Kita bicara dari tujuan dan fokus dulu. Jika bisnis plan itu fokus yang apa yang akan dikerjakan, sedangkan BMC itu berfokus pada strateginya. Ya, jadi kalau kalian sudah sampai ke bisnis plan, itu akan sangat sedikit ruang untuk kalian improvisasi. Jadi sudah dituliskan semuanya, kalian sudah susah untuk berubah-ubah. Sedangkan kalau BMC itu sifatnya lebih fleksibel. Sambil berjalan, ini bukan hanya BMC, ini bukan hanya untuk bisnis yang baru akan dimulai ya, tapi bisa juga untuk bisnis yang sudah ongoing atau bisnis yang sudah berjalan. Gitu. Jadi lebih fleksibel. Jika ada yang tidak sesuai, kalian bisa rubah. Kalian bisa sesuaikan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari bisnis kalian. Tentu saja pada akhirnya untuk mencari atau mencapai keuntungan. Siapa yang memperkenalkan atau siapa yang mengarang bisnis model Canvas ini? Ada Alexander Osterwalder dan teman-temannya. Ya, bukunya judulnya Business Model Generation. Di dalam buku ini ada bisnis model Canvas, ada value proposition Canvas, dan ada bisnis model check up. Kita akan bicara tentang bisnis model Canvasnya dulu ya. Sebelum kita masuk ke bagan per bagan tadi, yang tadi saya sebutkan ada 9 bagan, kita akan membaca tentang pendekatan satu model dulu yang dinamakan input output analisis. Ini sebenarnya sederhana ya. Di saat kalian mempunyai sebuah bisnis, itu ada in out proses ya, input analisis tadi ya, dari supplier memberikan bahan baku, lalu masuk di proses perusahaan kita atau usaha kita, lalu nanti outnya itu terjual ke konsumen. Dari konsumen itu kita mendapatkan pendapatan ya, melalui proses penjualan. Pendapatan ini masuk ke bisnis atau perusahaan kita. Setelah itu uang yang kita itu tadi kita potong untuk membayar invoice atau membayar bahan baku yang sudah kita beli dari supplier. Nah, selisih uang yang masuk dari konsumen dengan uang yang kita keluarkan untuk segala proses operasional, itulah yang menentukan keuntungan atau kerugian dari bisnis kita. Sampai di sini ada yang masih gagal paham atau sudah paham semua? Saya nggak dengar, sudah paham semua? Nah, gitu toh. Oke, kita masuk ke bagian pertama dalam bisnis model Canvas. Di sini ada customer segment, ya. Apa itu customer segment? Sepengetahuan kalian, customer segment itu apa? Calon customer yang akan kita tuju atau kita sasar sebagai customer potensial kita ya. Kita harus menentukan customer segment kita siapa. Setelah itu kita juga tentukan value proposition atau tadi ya saya sebutkan nilai tambah, nilai lebih dari ide bisnis kalian itu apa ya, yang di analisis SWOT sudah kalian tuangkan di strength atau kekuatan itu yang akan melengkapi di opportunity atau peluang yang ada di customer segment atau di ceruk pasar yang ada di masyarakat. Oke, sudah ada customernya, produk kita sudah bagus. Lalu bagaimana produk kita yang sudah bagus itu sampai ke customer kita? Di sini ada bagian ketiga namanya channel distribusi. Produknya kita sudah sampai melalui channel distribusi ya. Kita harus menjaga supaya customer kita itu tetap loyal. Customer kita itu tidak lari ke pesaing. Ya, caranya seperti apa? Nanti dari masing-masing ide bisnis kalian saya minta untuk menemukan cara supaya customer itu tetap loyal dengan bisnis kita. Oke,
Bagian yang kelima adalah revenue stream. Bagaimana perputaran uang masuk ke bisnis kita. Selain dari hanya kita menjual secara langsung produk kita, mungkin ada cara-cara lain dan nanti teman-teman juga saya minta untuk membuat itu. Selanjutnya adalah aktivitas kunci atau key activities di sini. Aktivitas-aktivitas apa saja yang harus kita lakukan sebagai pelaku bisnis supaya produk kita itu tetap bagus dan hal-hal lain yang tadi sudah saya jelaskan itu tetap bisa bergulir, tetap bisa terjaga ya ininya prosesnya. Selanjutnya ada key resources, sumber daya apa saja yang kita butuhkan untuk mendukung aktivitas kunci kita supaya 4 bagian sebelumnya ini tadi juga tetap bisa berjalan dengan baik. Oke. Lanjut ke key partnership atau partner kunci kita, dengan siapa kita harus berpartner. Tadi di input output analisis itu kita ada supplier ya di sini ya. Itu sebagai salah satu contoh yang bisa masuk ke key partnership. Karena kalau misal produknya Stephen tadi kacang kedelai, nggak mungkin kan kamu harus tanam kacangnya dulu, kamu harus proses kacangnya dulu sampai nanti jadi kedelai, itu kan sangat panjang. Jadi kamu butuh supplier kedelai. Begitu juga dengan ide bisnis dari teman-teman yang lain pasti membutuhkan supplier. Dan yang terakhir ini yang paling penting, cost structure atau sirkulasi uang yang keluar. Kalau yang tadi sebelah kanan revenue stream adalah uang yang masuk, itu dengan cara apa saja. Yang sebelah cost structure itu yang akan berisi uang apa saja, biaya-biaya apa saja yang kita keluarkan untuk mendukung segala proses operasional bisnis kita. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Silahkan Eva. Pak, jadi kan saya punya bisnis makanan. Nah, itu kalau misalkan nanti saya mau ikut event gitu, misalkan bazar atau saya ikut titip jual gitu, berarti masuknya ke bagian yang apa ya Pak? Oke, pertanyaan bagus ya dari Eva, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin nanti dari beberapa teman yang lain juga yang produknya sejenis ya, makanan atau minuman, mungkin akan melakukan metode yang sama dengan Eva. Jadi kalau kita mengikuti bazar atau kita titip jual, itu nanti harus masuk bagian yang mana? Itu bisa masuk ke revenue stream dulu ya. Cara uang mengalir ke tempat kita itu dengan cara apa? Salah satu atau salah dua, selain kita langsung direct selling produk kita bisa menitip jual itu dan mengikuti bazar. Dengan siapa kita harus berurusan, dengan siapa kita harus bekerja sama pada saat kita mau titip jual dan kita mengikuti event atau bazar, jelas itu masuk ke partnership ya, partnership kerjasama. Jadi siapa partner kunci yang harus kita libatkan di situ. Misal kalau mau ikut titip jual, kamu mau titip jual kemana? Mau titip jual ke Indomaret misalnya, berarti kamu harus bekerjasama dengan pihak manajemen Indomaret. Kamu mau titip jual ke coffee shop, pusat oleh-oleh, berarti kamu harus minta izin atau melakukan MOU dengan pihak-pihak tersebut. Kalau event bazar juga siapa yang mengadakan bazar? Apakah itu dari pihak kampus, dari pihak sekolahan, atau dari kedinasan, atau dari bazar di mall, dan masing-masing itu punya penanggung jawab, atau teman-teman harus menemui pihak-pihak yang terkait dengan bazar. Jelas ya Eva? Jawabannya? Jelas ya? Oke. Ada template kosong ini kalian harus isi. Jadi ini merupakan tugas yang akan kita bahas di depan. Sifatnya individu dan ini wajib dikerjakan karena minggu depan saya akan random menunjuk sekitar 5-6 mahasiswa untuk melakukan presentasi. Dari ide bisnis yang sudah teman-teman buat, tolong masukkan ke dalam bisnis model Canvas. Dengan ini saja. Nanti dikumpulkan di link Google Drive yang ada di bawah. Oke, ada pertanyaan terkait tugas yang saya berikan? Tidak ada. Oke, cukup jelas ya semuanya ya. Baik, jika sudah jelas semuanya, semoga materi saya bisa memberikan manfaat. Terima kasih untuk perhatian, kehadiran dan kerjasamanya. Kita ketemu lagi di pertemuan minggu depan. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Demikian video PDD UKT PT bidang pengajaran dari saya. Terima kasih.